Naga Puspa, selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama: Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-13 dengan judul Geger Pedang Naga Puspa. Dalam seri ke-372 ini didukung oleh para pemain: Lukman Tambosi sebagai Empu Bajil, Idris Apandi sebagai Ramapati, Narto sebagai Rawedeng, Heri sebagai Rayuyu, Suherman sebagai Kolor Rampis, Beni sebagai Macan Rumpus, Mario sebagai Kepala Desa, Bambang dan Elias sebagai orang desa, Iwan Dahlan sebagai Jata Gimbal, Surya Tanjung sebagai Kulagiri, dibantu oleh Indahna dan Juni, dan Asli Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Dalam perjalanannya mencari pendekar syair berdarah, Empu Bajil tiba di desa Banyu Putih. Kehadirannya dihadang oleh 4 orang laki-laki yang ternyata adalah petugas keamanan desa. Mereka bermaksud memeriksa Empu Bajil, tapi Empu Bajil menolak, bahkan memaksa ke-4 orang laki-laki itu untuk menjawab pertanyaannya. Empu Bajil sangat geram dan kecewa ketika mereka tidak tahu apa-apa tentang pendekar syair berdarah. Empu Bajil melompat dari punggung kudanya. Dia mundur beberapa langkah. Matanya liar menatap ke sana kemari. Sementara ke-4 orang laki-laki segera tahu dengan siapa mereka berhadapan. Kalian berempat telah mengecewakan aku. Dan itu sangat disayangkan. Kami tahu orang macam apa Tuan ini. Dan kami tahu apa yang harus kami lakukan kepada Tuan. Bagaimanapun juga, Tuan harus kami bawa menghadap kepala desa kami. Apakah aku tidak salah dengar?
Tidak. Sekarang ini justru kami mencurigaimu. Kau harus kami tangkap. Kau pasti ada hubungannya dengan gerombolan kaum perusuh akhir-akhir ini. Kalian telah menunjukkan sikap yang tidak bersahabat kepadaku. Dan itu sangat merugikan diri kalian. Tapi apa boleh buat? Mungkin sudah nasib kalian. Bajil kemudian membuat kuda-kuda, sementara keempat laki-laki di hadapannya mulai bergerak menyebar. Mereka rupanya bermaksud mengepung Empu Bajil dari segala penjuru. Empu Bajil kelihatan tenang, bahkan mulutnya menyungging satu senyuman tipis yang dingin. Ayo, kita tergap orang ini! Jangan! Kita bunuh saja! Kalian senang benar bermain-main dengan maut. Kalian akan segera tahu akibatnya. Mendadak keempat orang laki-laki itu ternganga keheran-heranan. Untuk sesaat lamanya mereka tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun dan tidak mampu melakukan gerakan apapun. Mereka hanya terlongong-longong sambil menatap pedang naga puspa yang sudah keluar dari warangkanya. Mereka seolah-olah melihat penjelmaan iblis yang baru saja turun dari neraka untuk menyebarkan hawa maut di muka bumi. Marilah kawan-kawan, marilah ku antarkan kalian menuju pintu gerbang alam baka. Bajil bergerak dengan cepat. Keempat orang laki-laki yang mengeroyoknya, yang berusaha mengepungnya empat jurusan, menjadi kalang kabut. Mereka lebih heran lagi ketika melihat senjata mereka berpatahan satu persatu. Sebenarnya hati mereka sudah menjadi ciut. Tapi Empu Bajil tidak memberikan kesempatan bagi mereka untuk meloloskan diri. Dia segera membabat keempat orang laki-laki itu satu persatu, dan mereka pun roboh bersimbah darah. Tidak lebih dari 4 gebrakan pendek, keempat orang laki-laki itu sudah roboh tak bernyawa lagi. Mayat mereka bergelimpangan di tepian jalan. Empu Bajil merasa puas melihat korban-korbannya. Sambil menyekat darah yang berlepotan mengotori pedang naga puspa, Empu Bajil mendesis perlahan. Orang-orang bodoh, orang-orang yang malang. Sekarang kalian tidak bisa menjadi petugas keamanan desa ini lagi. Bukankah itu lebih baik? Kalian tidak perlu bekerja keras. Pedang ampuh ini telah membabat sekaligus 4 orang. Pedang ini telah meminta korban, dan dia akan semakin banyak meminta korban. Dia akan menghisap darah musuh-musuhku. Empu Bajil menyepak kepala salah seorang korbannya. Kemudian matanya berpaling ke arah timur, dan dia melihat fajar mulai menyingsing. Perlahan-lahan Empu Bajil meninggalkan tempat itu dan mulai memasuki desa Banyu Putih.
Sementara itu, pada seri sebelumnya dikisahkan, Rawedeng dan Rayuyu berhasil membawa Dewi Sambi yang dalam keadaan tidak sadarkan diri. Mereka terus membawa perempuan pendekar itu menuju kota Majapahit. Mereka tidak menunggu lebih lama. Mereka langsung menemui Sang Ramapati, orang tua asuh mereka. Bagus sekali. Bagus Rawedeng. Bagus Rayuyu. Kalian berdua telah menjalankan tugas dengan baik. Sekarang di mana perempuan itu? Dia kami ikat di luar, Gusti. Di halaman. Dia masih dalam keadaan tidak sadarkan diri, Gusti Ramapati. Apakah luka-lukanya cukup parah? Nampaknya begitu, Gusti. Dia harus diamankan. Itu yang penting. Wanita liar itu adalah seorang pendekar berkemampuan tinggi. Dia bisa berbahaya. Dia bisa bermanfaat untuk kita. Tapi sebaliknya, dia bisa sangat merugikan. Karena itu sebaiknya dia kita jebloskan saja ke dalam penjara. Apakah hal itu dapat kami laksanakan sekarang, Gusti Ramapati? Iya. Kalian kerjakan sekarang. Jebloskan perempuan itu ke penjara. Campur dengan para perampok. Sekalipun dia sakti, aku yakin dia tidak akan mampu berbuat banyak tinggal di lingkungan para perampok. Sementara aku akan bersiap-siap membuat laporan untuk Gusti Prabu Kertarajasa. Rawedeng dan Rayuyu segera membawa Dewi Sambi yang masih dalam keadaan pingsan ke penjara. 10 orang prajurit Majapahit mengawal mereka. Penjara itu terbuat dari tembok bata merah. Letaknya di sebelah timur benteng Istana Majapahit. Maka demikianlah, Dewi Sambi dijebloskan ke dalam penjara yang sebagian besar dihuni oleh para perampok, maling, begal ataupun keju. Lihat Adi Macan Lumpus, kita mendapat sahabat baru. Dia seorang wanita, Kakang Kolorampis. Bukankah itu kebetulan sekali? Lagi pula, kukira dia cukup cantik. Tapi, Kakang, dia pasti berbahaya. Kalau tidak, dia tidak akan dimasukkan ke dalam penjara, dicampur dengan kita-kita ini. Aku justru senang menghadapi wanita-wanita yang berbahaya. Wanita-wanita seperti inilah yang kuanggap bisa memuaskan hawa nafsuku. Tunggu, Kakang. Jangan. Kau duduk saja di situ, Adi Macan Rumpus. Kau juga akan mendapat bagianmu. Dan kalian-kalian semua yang ada di ruangan ini. Secara bergiliran akan mendapat bagian juga. Tapi karena aku adalah pimpinan kalian, maka sudah sepantasnya akulah yang paling dulu. Siapa yang tidak setuju? Yang tidak setuju angkat tangan. Ayo. Bagus. Rupanya kalian semuanya setuju. Kakang. Tunggu, Kakang. Tunggu kataku. Coba perhatikan baik-baik. Nampaknya perempuan ini pingsan, Kakang. Apakah dia tidak sedang dalam keadaan tidur? Tidak, Kakang. Dia pingsan, bukan tidur. Coba lihat. Dari sela-sela bibirnya mengeluarkan darah. Nampaknya perempuan ini terluka cukup parah, Kakang. Sayang sekali. Kalau begitu, ya aku harus bersabar dulu. Baiklah, aku akan bersabar. Kita tunggu saja sampai perempuan ini sadar kembali. Dan setelah itu,
Dia akan kita paksa membuat kesenangan-kesenangan bagi kita di dalam ruangan penjara ini. Saudara pendengar, marilah kita tinggalkan sejenak keadaan Dewi Sambi yang dijebloskan ke dalam penjara istana Majapahit. Sekarang marilah kita ikuti perjalanan Empu Bajil. Setelah meninggalkan desa Banyu Putih, Empu Bajil tiba di desa berikutnya, Desa Upabuga. Desa Upabuga terletak di lereng Gunung Anjasmara. Upabuga artinya kenikmatan. Memang demikianlah watak dari desa tersebut. Warga desanya senang sekali memanjakan dirinya dengan kenikmatan-kenikmatan hidup. Demikian pula kepala desanya tidak ketinggalan. Hampir setiap malam bapak kepala desa mengundang ledek yang cantik-cantik untuk disuruh menari di halaman rumahnya. Maka selanjutnya kepala desa itu berikut para pembantunya sibuk minum tuak sambil menikmati tari-tarian ledek. Malam itu mereka mengundang ledek dari kota Singasari, dan sudah beberapa saat lamanya mereka terbius oleh indahnya tari-tarian si ledek. Waduh. Yang ini hebat sekali. Lenggang-lenggoknya sungguh mempesona. Aduh. Wajahnya cantik, tubuhnya montok. Aduh, dan caranya menari. Benar-benar menggiurkan. Bagaimana pendapatmu? Maksud Bapak Lurah yang berselendang biru itu? Ya jelas itu. Yang berselendang biru itu. Yang berkonde besar itu. Coba perhatikan. Sepertinya ledek itu belum mempunyai anak. Wah, benar Pak Kepala Desa. Sepertinya masih gadis. Aku tidak mengatakan dia masih gadis. Dia belum mempunyai anak. Lihat saja, badannya itu masih kencang dan wajahnya masih semeringah. Wanita ini seperti buah tersono yang ranum. Kau setuju dengan pendapatku ini? Wah, setuju Pak Kepala Desa. Saya bahkan punya usul. Apa? Bagaimana kalau ledek itu dijadikan selir saja? Aku sudah mempunyai selir 6 orang. Wah, tidak apa. Tambah satu lagi kan tidak apa-apa. Kepala Desa, bagaimana? Tidak perlu. Sebaiknya dijadikan peliharaan saja. Pokoknya mulai malam ini dia harus menjadi langganan kita. Kau yang harus mengatur semuanya. Jangan khawatir Pak Kepala Desa. Saya tahu rumahnya dan saya yakin dia pasti senang menjadi langganan Bapak Kepala Desa. Ketika kepala desa Upabuga sedang sibuk bersenang-senang menikmati tari-tarian bersama para pembantunya, mendadak seorang warga desa datang berlari-larian. Ini ngada saja. Ada apa berlari-lari? Ada Raja Pati, Pak. Pak Kepala Desa. Ada pembunuhan, Pak. Kurang ajar. Apakah itu terjadi di wilayah desa kita? Iya, Pak Kepala Desa. Kami berempat yang sedang tugas menjalankan keamanan desa menemukan mayat terkapar di atas semak belukar itu, Pak. Di mana itu? Di mana? Di mana kalian menemukan mayat? Di sana, Pak Kepala Desa. Di bawah tebing di tepi desa Upabuga, Pak. Kurang asem. Tidak boleh orang bersenang-senang. Jatah Gimbal dan Kulagiri, mana kalian? Hei, tadi mereka di sini Pak Kepala Desa. Mungkin mereka sedang berjalan-jalan di belakang. Mungkin mereka sedang mengawasi sekitar rumah Pak Kepala Desa. Panggil mereka kemari cepat. Aku membutuhkan Jatah Gimbal dan Kulagiri. Oh, baik Kepala Desa.
Jata Gimbal dan Kula Kiri adalah dua orang pendekar. Mereka sudah beberapa saat lamanya tinggal di rumah kepala desa Upabuga dan bertindak selaku tukang pukulnya. Jata Gimbal bertubuh tinggi tegap dan sesuai dengan namanya, maka laki-laki itu mempunyai rambut gimbal. Rambut gimbal ialah rambut yang kusut dan acak-acakan dan sedikit keriting. Dia segera datang memenuhi panggilan kepala desa Upabuga bersama temannya yang bernama Kula Kiri. Ada apa Pak Kepala Desa? Jata Gimbal. Dan kau Kula Kiri. Iya. Kalian berdua kutugaskan memeriksa seluruh desa Upaboga. Malam ini juga seorang warga desa melaporkan ada Rajapati. Ada seseorang terbunuh di dekat tebing di tepi desa sana. Hanya seorang yang terbunuh? Ya, tapi sekalipun hanya seorang, aku tidak senang mendengarkan berita ini. Berita seperti ini hanya akan mengganggu cara hidup kita. Aku tidak senang terjadi keonaran di desa Upaboga. Ketika mereka sedang berbincang-bincang tentang peristiwa pembunuhan itu, mendadak 3 orang datang sambil menggotong mayat. Inilah mayatnya Pak Kepala Desa. Dia sudah mulai kaku. Iya. Mungkin dia terbunuh sejak kemarin malam, Pak. Ya, aku melihat tanda-tanda aneh di bagian punggungnya. Coba balikkan mayat itu. Iya. 2 orang segera membalikkan punggung mayat, dan mereka semua yang ada di situ segera bisa melihat goresan-goresan di bagian punggung. Goresan-goresan itu menyerupai aksara atau tulisan. Oh, pendekar syair berdarah. Benar Pak Kepala Desa. Jangan-jangan mayat ini ada hubungannya dengan peristiwa di desa Kanduyuhan, Pak. Wah, kalau begitu pendekar iblis itu sudah memasuki daerah kita. Wah, hal ini bisa berbahaya sekali. Jelas. Kita harus meningkatkan keamanan dan kewaspadaan. Pak Kepala Desa tidak perlu khawatir. Biar kami berdua yang akan menghadapi pendekar syair berdarah. Benar Pak Kepala Desa. Biar saya dan Adi Jata Gimbal yang akan menghadapinya. Bagus. Kalau begitu, sekarang juga kalian berangkat untuk memeriksa keamanan di sekitar desa Upaboga. Kalian bisa membawa kuda-kudaku yang terbaik. Dan kau juga. Kalian semuanya kuperintahkan untuk menguburkan mayat ini. Ingat, jangan sampai berita ini bocor kemana-mana. Aku tidak ingin membuat desa kita menjadi resah. Ayo, cepat, kerjakan. Baik. Kau tahu siapa kira-kira orang yang menamakan dirinya pendekar syair berdarah itu, Adi Jata Gimbal? Siapapun orangnya, kita harus menangkapnya. Siapa orang itu? Ada orang duduk di bawah pohon. Ya. Tingkah lakunya cukup mencurigakan. Mari kita temui dia. Ayo. Jata Gimbal dan Kula Kiri segera memacu kudanya. Mereka mengarahkan kudanya ke sebuah pohon rindang, ke arah seorang laki-laki yang tengah duduk di atas akar pohon. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.